Baik, untuk sebelum memulai ke acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin. Berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk untuk kegiatan sekarang itu saya akan sedikit melaporkan tentang tujuan dari kegiatan atau program SS ini. Yang pertama, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komunitas sekolah mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak yang belajar di wilayah rentan terhadap bencana. Periode proyek ini itu 12 bulan, kita dari bulan November tahun 2021 sampai 30 Oktober tahun 2022, dan terpelaksana dari kegiatan proyek SS ini dari Yayasan Warga Upadaya dan kerjasama dengan Silvan Internasional di Indonesia dan sektor wilayah pendidikan dan pengurangan risiko bencana. Targetnya di 10 sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kecamatan Cibinong. Itu ada di Kelurahan Pakansari, Harapan Jaya, dan Sukahati. Dari 10 sekolah itu, yang pertama ada di SDN Cikaret Jaya, SDN Cikaret 01, SDN Keramat Raya, SDN Cikaret 02, SDN Pakansari 2, SDN Pabuaran 03, SDN Curug, SDN Pajelerang 01, SDN Muara Beres, dan SDN Keradenan. Dalam upaya perlindungan dan keberpihakan pada hak anak, maka keselamatan dan hak bagi anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang berkualitas di Indonesia menjadi hal prioritas. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Mengapa sekolah? Bapak Ibu, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh BNPB dan Bank Dunia, total 75% lokasi sekolah di Indonesia berada pada wilayah rawan bencana. Berdasarkan rencana aksi nasional BNPB 2020 sampai 2024, terdapat 757 kabupaten atau kota berada pada kategori risiko tinggi di dasar manajemen action plan 2020-2024 Fix 136 sampai 149. Bank Dunia juga melaporkan ribuan sekolah di Indonesia berada pada lokasi rentan terhadap gempa bumi. Untuk sekolah dasar terdapat 1.147 sekolah dari 1.455 sekolah yang berada pada lokasi rawan gempa. Banyak juga ditemukan bahwa bangunan-bangunan umum yang digunakan untuk lokasi evakuasi di Indonesia sering sekali bangunan umum seperti masjid tidak dipilih menjadi lokasi evakuasi karena diharapkan terjaga kebersihannya selalu untuk tempat ibadah seperti itu. Untuk susunan kegiatan itu, yang pertama kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Lalu yang kedua itu ada pertemuan sosialisasi kepada kelompok kepala sekolah dan kepada kelompok guru sebelum memulainya rangkaian kegiatan. Dan yang ketiga, pelatihan guru sebagai master bagi kelompoknya agar mampu melaksanakan hal yang sama dalam hal pembelajaran PRB. Yang keempat, melatih siswa untuk melakukan pemetaan risiko, pengembangan rencana kontingensi oleh guru dan siswa, melakukan simulasi di setiap sekolah untuk menguji hasil pengembangan rencana kontingensi, melakukan sosialisasi prinsip sekolah aman pada seluruh target komite sekolah,
pembentukan peran penanggulangan bencana sebagai fungsi dan peran komite sekolah, dan melakukan kampanye pada tingkat desa atau kelurahan mengenai sekolah aman yang akan diselenggarakan oleh komite sekolah. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu rangkaian-rangkaian atau kegiatan yang akan kita laksanakan dalam proses sampai bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan ada jalannya dari setiap apa yang akan kita jalankan, seperti itu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada sambutan dari Ketua Yayasan Warga Upadaya. Beliau sudah hadir di Zoom meeting karena untuk hari ini metodenya kita memakai hybrid, jadi kita hanya mengundang sekian persennya saja dari aturan pemerintah kan, karena kita tidak boleh terlalu banyak ya Bu Bapak. Jadi sebagian ada yang lewat Zoom, sebagian ada yang tatap muka di tempat ini. Baik, untuk sambutan dari Ketua Yayasan Warga Upadaya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Kabupaten Bogor dan Bapak Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang terhormat Kepala BPBD Kabupaten Bogor, yang terhormat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor atau yang mewakilinya, serta yang terhormat Ibu Tia dari Zaman Internasional di Jakarta, kemudian Bapak Ivan dan Ibu Reni yang juga mengikuti secara virtual, serta para kepala sekolah, rekan-rekan pengurus Yayasan Warga Upadaya, dan juga rekan-rekan proyek dari Warga Upadaya. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat recording stopped. Ada yang secara pramuka, namun juga recording in progress. Kami adalah Yayasan Warga Upadaya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan menghadiri acara ini, yaitu acara sosialisasi Enhancing Safer Environment for School Bogor Project, yang kalau disingkat menjadi SS Bogor Project. Yayasan Warga Upadaya adalah yayasan yang lembaga yang resmi. Jadi kami terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kota Bogor, dan juga Provinsi Jawa Barat. Kami sudah cukup lama bermitra dengan Giant Farm Internasional di Jakarta, dan cukup lama juga kami mendampingi anak-anak usia dini sampai remaja di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Sukahati, dan Pamekansari, Kecamatan Cibinong. Selain itu juga di Kota Madia kita mendampingi dua kelurahan, yaitu Pambianan dan Cikaret. Sesuai dengan misi Yayasan Warga Upadaya bahwa mengupayakan adanya pendidikan, bimbingan, dan pendampingan anak usia dini sampai remaja dalam lingkungan yang ramah, guna menjalankan pendampingan yang lebih luas dan lebih khusus. Maka Jaman Internasional bermitra
proyek SS ini yang tujuannya adalah tadi sudah disampaikan oleh panitia tadi oleh saudara Kodir bahwa meningkatkan pengetahuan dan kapasitas komunitas sekolah mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak yang belajar di wilayah rentan terhadap bencana yang nantinya akan dipaparkan secara lengkap pada acara hari ini. Kami tidak dapat melaksanakan proyek ini sendiri, maka kami mohon bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait dan badan yang terkait. Semoga nanti hasilnya kita harapkan dapat bermanfaat bagi anak-anak kita. Demikian sambutan dari saya, mewakili Yayasan Warga Padaya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti sosialisasi SS Bogor Project. Terima kasih. Selamat. Baik, terima kasih kepada Ibu. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bu Insia selaku Ketua Umum Yayasan Warga Padaya yang sudah memberikan sambutannya dan sepatah kata dari Ibu Insia, yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, acara selanjutnya yaitu akan ada paparan mengenai pendidikan tangguh bencana yang akan disampaikan oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Pembacara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga kita sekalian sampaikan Jakarta bagi semua. Ini sayang sekali ya, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten tidak sempat hadir ya. Undangan tadi saya akhirnya ada Kabupaten juga belum hadir, tapi sudah hadir Dinas Sosial nih. Jelas, tapi meskipun itu tentu tidak mengurangi tujuan dari apa yang kita harapkan dari sini. Pokoknya nanti Dinas Pendidikan bisa menyusul atau Kabupaten juga menyusul, karena juga ini cukup penting ya bagi kita. Meskipun memang program SPAB ini sampai saat ini kami pun masih memandang kayaknya masih belum prioritas. Baik. Ya, silakan saya Faisal Khalid. Mohon maaf ini Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus tidak bisa hadir. Maaf yang di Zoom apa ditemukan suara saya? Sudah ya? Ya, kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Direktur PMPK, singkatannya atau Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, selaku Ketua 2 Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikbudristek tidak bisa hadir. Beliau saat ini ada di luar kota di Semarang dan kemudian menyampaikan salam. Maaf juga dari Wakil Direktur yang tidak bisa hadir juga. Jadi kemudian kami dari tim di Seknas diminta untuk mewakili beliau. Dan hal kedua, kami juga ucapkan terima kasih pada Child Fund Nasional Warga Padaya Bogor yang juga sudah mengundang kami untuk
rembuk lah ya terlibat dalam acara ini. Acaranya ISIS itu ya, di mana pengarus utamaan program SPAB, bukan hanya pendidikan pengurangan risiko bencana tapi SPAB. Kalau pendidikan pengurangan risiko bencana itu bagian daripada program SPAB, bagian besar selain ada tentang hal tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jadi ini kita juga berterima kasih sekali lagi pada Telfang, sehingga apa yang kita harapkan secara nasional bisa terbantu, terdukung di Kabupaten Bogor khususnya. Baik, lanjut. Jadi saya mohon maaf ini tidak bisa membuka masker, jadi saya tampilkan wajahnya, ini kira-kira seperti inilah. Kalau ini habis cukuran Bapak Ibu, jadi agak mulus itu ini, ini sudah ada. Jadi saya Faisal, sehari-hari memang saya di Direktorat PMPK, Direktorat di Kemendikbudristek yang ditugasi untuk mengelola atau melaksanakan bagaimana pengembangan program SPAB. Jadi direktur kami itu adalah ketua 2, sedangkan ketua satunya adalah Ibu Sekretaris Jenderal sendiri. Jadi untuk fungsi koordinasi di lingkup kementerian memang dilaksanakan oleh Ibu Sekretaris Jenderal, sedangkan untuk pelaksanaan teknis di lapangannya dilaksanakan oleh unit kerja kami, Direktorat PMPK. Nah ini kebetulan unit kerja saya ada di Komplek Kemendikbud Cipete, Bapak Ibu, bukan di Senayan ya, jangan salah. Kalau Direktorat Sekolah Dasar ada di Senayan, memang di gedung E, Bapak Ibu mungkin ada yang sering ke Komplek Kemendikbud Senayan, atau kami ada di Komplek Cipete, Jalan Fatmawati. Jadi kalau dari sini keluar tol Cipete, gitu ya, Cipete Bondowoso, lalu di lapangan Nyatel, di dekat stasiun MRT. Nah, Bapak Ibu kalau mau naik MRT bisa tuh dari kantor kami, gitu. Ke mana, ke Tamrin, kemana. Kemudian itu nomor WA saya, Bapak Ibu, email. Jadi monggo silakan kalau mau komunikasi melalui WA terkait program SPAB khususnya dan tingkat pengurangan risiko bencana yang sungkan untuk mobil saya. Baik, lanjut. Nah ini sedikit untuk pengelolaan. Jadi kalau tadi sudah sampaikan bahwa pembicara bahwa indeks risiko bencana ini di tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh BNPB dan teman-teman NGO serta berbagai kementerian lembaga telah tercapai penurunan yang cukup signifikan ya indeks risiko bencana ini. Dari semula nanti ada di slide ketiga kalau salah, banyak sekali merahnya. Jadi warna merah menurut indeks risiko bencana IRB tahun yang dirilis BNPB tahun 2013 cukup lumayan banyak dominan warna merahnya ya. Berarti merah itu bukan berarti partai politik tertentu ya Bapak Ibu ya, tapi resiko tinggi, kalau kuning itu resiko sedang. Sedangkan kalau menurut indeks IRB tahun 2013 yang dirilis BNPB, waktu itu ada 10 jenis ancaman bencana. Nah sekarang disepakati hanya tinggal 9, berkurang 1. 9 itu ada gempa bumi, tsunami, gunung berapi, kemudian banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, dan juga kekeringan. Kekeringan ini bahkan bisa menimbulkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Mungkin kalau di Bogor nggak ada kekeringan ya, adanya mungkin banjir bandang, tanah longsor, mungkin ada cuaca ekstrim ya di sini ya. Nah, ini dari 34 provinsi itu tidak ada yang memiliki resiko rendah. 19 itu resikonya tinggi, 15 resikonya sedang. Nah kemudian ada 3 provinsi yang memiliki indeks tertinggi, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka Belitung. Kemudian yang indeksnya terendah itu Papua, Kepulauan Riau dan DKI. Nah kalau di Jawa Barat itu
posisinya resiko tinggi juga. Dia nilainya angka indeks resikonya 145,81, jadi cukup tinggi ya, karena yang dapat itu 161, jadi lanjut. Nah, kemudian bagaimana dengan Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor ini dari 514 kabupaten kota. Bogor itu ada di resiko sedang dengan nilai indeks resikonya sejumlah 136,88. Ini indeks resiko yang dirilis BNPB tahun 2020 ya. Jadi untuk berlaku saat ini masih dari 514 kabupaten kota ada 237 yang resikonya tinggi. 277 resikonya rawan, misalnya sedang, tidak sedang, dan tidak ada lagi yang di resiko rendah. Jadi tidak ada resiko rendah. Dari 3 kabupaten kota yang tertinggi itu Maluku Barat Daya, Masjene, itu di Sulawesi Barat tadi, Gunung Singkoli di Sumatera Utara. Kemudian yang terendah, 3 terendah adalah di Jakarta Selatan, Sigi dan Papua Tengah di Provinsi Papua. Nah, ini lanjut lagi slide berikutnya. Ya, nah ini tadi sudah saya sampaikan, ini peta indeks resiko yang dirilis BNPB tahun 2013. Ya, sudah sampaikan kan bahwa merah ini cukup dominan, jadi resiko tingginya lebih banyak sekali. Karena tadi yang sudah saya sampaikan di slide awal sudah mulai banyak yang muncul yang kuning, jadi itu memang tercapai ya penurunan indeks risiko bencana di setiap wilayah. Nah ini menurut data World Bank tadi juga sampaikan pembahasannya kalau salah tadi bahwa 2014 mereka merilis 250.000 satuan pendidikan di tingkat dasar termasuk madrasah itu berada di lokasi rawan bencana sedang hingga tinggi. Jadi kalau untuk jumlah persentase pada waktu itu 2014 berarti lebih atau kurang lebih 75% satuan pendidikan yang ada di lokasi rawan bencana sedang maupun tinggi. Ya, lanjut. Nah ini grafik data-data yang sudah direkap berdasarkan data BNPB tahun 2019, direkap oleh teman-teman dari Sirnas, bahwa tren kenaikan itu terus ada ya. Dari 2009 itu hanya 1.246 kejadian bencana, meningkat 3 kali lipat pada tahun 2018 menjadi 3.406 kejadian bencana. Jadi kalau berjumlah kurang lebih 24.484 kejadian bencana selama dalam tahun. Dan kalau di rata-rata itu dalam satu hari ada 12 kejadian bencana, resikonya dari rendah hingga tinggi. Baik, lanjut. Ini sementara yang kami dapat rekap dari BNPB sebaran kejadian bencana alam sejak tanggal 1 Januari 2021, tapi hanya sampai 7 Desember ya. Bukan yang tanggal 1 Desember ini, hanya sampai tanggal 7 Desember 2021 totalnya ada 2.757 dan sebagian besar didominasi adalah bencana hidrometeorologi ya, dari kabut keringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, pasang dan lanjut. Oke. Dari tadi data yang sebelumnya dari itu kejadian bencana di 2021 memang tidak kelihatan ya, karena merah dan orange itu hampir sama ya, yang tingkat kejadiannya di atas 150 kejadian adalah Aceh, merah, kemudian sebagian besar Pulau Jawa termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kejadian bencananya di atas 150
yang terjadi pada tahun lalu. Jadi cukup seperti ini. Baik, lanjut. Nah, ini juga data yang sudah kami coba rekap. Gempa bumi dan tsunami ini menjadi kejadian bencana yang paling merusak. Bukan hanya fasilitas umum, tapi juga pendidikan. Sejak tsunami Aceh 2004, kemudian ada gempa bumi Jogja 2006, satuan pendidikannya terdampak 2.900. Kemudian 3 tahun kemudian gempa bumi Jawa Barat, termasuk ini di Pangandaran, ada 2051 yang terdampak sekolahnya. Kemudian masih pada tahun yang sama, bulan yang sama bahkan gempa bumi di Sumatera Barat sebanyak 1.247 kurang lebih. Kemudian ada di Jaya, cukup banyak juga, besar meriah, sampai 2018 ini di NTB dan di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, ini kalau saya mengutip ada bapak dari teman-teman dari BNPB, kalau saya mengutip Pak Sekretaris Utama ya, Pak Lilis ya, Indonesia masih beruntung bahwa kejadian gempa itu, gempa bumi yang besar ya, dan juga tsunami itu terjadi di bukan jam kegiatan belajar mengajar di sekolah, bukan saat ini nih, bukan. Ya, terjadinya di Jumat sore, Sabtu pagi, Sabtu sore, Minggu. Masih beruntung kata Pak Lili. Tapi kata Pak Lili, mau sampai kapan kita menerima terus keberuntungan itu? Sampai kapan kita mau mengharapkan keberuntungan? Coba bayangkan kalau apalagi saat ini sudah ada yang PTM ya, terbatas, terjadi gempa bumi yang skalanya tinggi, resiko tinggi terjadi pada masa jam-jam belajar. Gurunya harus menyelamatkan siswa yang di kelas, terus kemudian juga harus memikirkan anaknya sendiri ya, yang di sekolah lain. Nah, itu bisa kita bayangkan bagaimana. Dan tentu di dalam kelas berkumpul siswa, guru, seandainya runtuh kelasnya, bisa bayangkan bagaimana itu yang jadi kita tapi tentu bencana gempa itu tidak bisa kita tolak ya, bisa kita tangkal kita, tapi bagaimana nanti bersama-sama kita Bapak Ibu dengan BNPB, BPBD, Mendikbud dan teman-teman dari lembaga melakukan edukasi pengurangan risiko bencana supaya dampak daripada korban bencana itu tidak terlalu besar, terlalu banyak. Lanjut. Nah, ini kalau tadi, ini kemudian data-data infografis di gempa 2018 di di NTB dan Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kami secara nasional masih sibuk memobilisasi bantuan personil seluruhnya ke NTB. Kemudian 2 bulan kemudian terjadi gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Jadi pada saat itu sumber daya personil maupun bantuan segala macam sudah banyak kita kirim ke NTB, kemudian di Palu muncul lagi. Nah, ini kemudian kita kewalahan sehingga terpaksa memang pada waktu itu kita menerima bantuan dari dunia internasional. Jadi memang sangat cukup kewalahan ya. Lanjut. Nah, ini kalau kejadian bencana yang di meteorologi ada dari banjir bandang sejak 2014 di Manado, cukup banyak juga sekolah terdampak. Sekali lagi Sulawesi Utara lagi tahun 2019, 5 tahun kemudian 166 terdampak. Kemudian juga letusan gunung berapi, juga angin puting beliung, dan adanya bencana kebakaran hutan dan lahan 2015 dan 2019. Nah, ini pada waktu itu 2015 itu dengan adanya bencana kabut aja sudah ribuan sekolah yang pada waktu itu kita menganggap lumayan terdampak. Jadi sebulan bahkan hingga 2 bulan anak-anak tidak bisa belajar ke sekolah pada waktu itu ya. Kita sudah sangat prihatin.
sekarang bahkan ini pandemi COVID bukan hanya 5.000-an tapi semua satuan pendidikan dari tingkat PAUD hingga tinggi yang anak terganggu, bahkan harus melakukan PJJ baik online maupun di rumah. Lanjut. Nah ini berdasarkan tadi rekap teman-teman Seknas 2009 hingga 2018 10 tahun ya. Ada kurang lebih 62.125 fasilitas pendidikan yang rusak, terdampak ringan hingga berat. Kemudian juga berdampak lebih dari 12 juta peserta didik. Kemudian lanjut. Kalau dampak bencananya, saya lihat ini yang gempa ya. Kalau gempa itu mungkin bukan beruntung lagi, maksudnya walaupun ya gedungnya rusak, tapi masih ada buku-buku yang bisa digunakan gitu. Buku-buku mungkin juga alat-alat guru untuk mengajar, ya, mistarnya apa segala macam masih bisa digunakan. Tapi kalau kemudian di jenis bencananya banjir atau banjir bandang, mungkin justru gedungnya masih ada, masih kuat mungkin, tapi alat-alat pembelajaran buku atau pelajaran buku perpus yang rusak ini memang jenis-jenis dampaknya berbeda. Lanjut. Ini menurut data Pusdatin Kemendikbud ya 2021 tahun ajaran 2021-2022 dari jenjang PAUD, Dikdasmen hingga pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat PKBM pusat kegiatan belajar mengajar dan SKB pusat kegiatan belajar masyarakat mengajar. SKB standar kegiatan belajar itu ada 539.415 satuan pendidikan. Nah, kemudian yang perguruan tinggi ada sekitar 6.000-an ya. Kalau dan di Kabupaten Bogor ini nanti coba dicek kalau mungkin salah, saya dikoreksi aja. Ada sekitar 7.952 satuan pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa hingga PKBM dan SKB. Kemudian juga ada 63 perguruan tinggi. Nanti coba ini apa namanya? Bapak BPBD ini apa namanya? Sasaran program SPAB kita di sini Kabupaten Bogor kurang lebih lah seperti ini. Jadi ada hampir 8.000 lah ya, hampir 8.000 dari PAUD hingga pendidikan masyarakat. Kemudian ada 63 perguruan tinggi. Ini harus diperhatikan juga perguruan tinggi karena juga mereka mahasiswa yang apa namanya akan KKN juga, itu kan PKL ya, itu bisa kita gunakan, manfaatkan, dan mereka berguna juga untuk diberdayakan untuk menyebarluaskan program PRB atau SPAB. Lanjut ya. Oke, ini data beberapa satuan pendidikan yang berada di wilayah risiko bencana sedang dan tinggi, yang merupakan hasil integrasi data Dapodik Kemendikbud dengan finarisnya BNPB. Jadi ada 92.535 sekolah berada di risiko gempa. Dari 92.000 sekian itu ada juga yang kemudian masuk ke dalam risiko tsunami. Jadi ada yang ada risikonya satu ancaman, tapi juga ada yang 2 ancaman, bahkan ya mungkin berarti ancaman. Jadi sekolah Bapak Ibu misalnya SD apa, itu bisa jadi dia ada di lokasi risiko longsor, banjir bandang, ataupun misalnya gunung meletus. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan program ini perlu dikerjakan kajian risiko. Kajian risiko kita manfaatkan Inaris yang sudah dimiliki oleh BNPB. Inaris itu selain ada yang website, Inaris yang di situs website, tapi juga ada Inaris yang ada Bapak Ibu bisa download di handphone masing-masing. Inaris sama personal namanya. Inaris personal itu bisa di-download melalui kalau Google Store ya, Play Store ya, Play Store. Dan kalau yang di handphonenya Apple itu limited ya. Itulah, saya nggak pakai itu sih, nggak pakai Apple limited, jadi pakai yang biasa. Jadi itu bisa di-download
inaris personal di handphone masing-masing. Selain digunakan nanti bisa untuk kajian resiko sekolah Bapak Ibu, ya bisa kelihatan. Bapak Ibu misalnya ingin tahu rumahnya ada di resiko apa nih rumah sekarang, atau mau beli rumah baru Bapak Ibu, tanah baru dan tanah ya, mau pengembangan investasi itu tanah, nah itu lihat dulu resikonya apa nih ya, benar ya Bapak Ibu ya, nanti lihat dulu, wah resikonya banjir bandang, kasih tahu, ini Pak tanah Bapak atau tanahnya pengembang di resiko banjir bandang gitu kan. Kita tawar murah gitu. Nah, bisa untuk dijatuhkan harga. Atau cari lagi tempat lain yang lebih aman. Lanjut. Oke, lanjutnya ya, ini dia tantangan kita, Bapak Ibu ya. Tentu kalau bicara program jangan yang enak-enak aja ya, yang bagus-bagus. Tapi juga ini tantangan bagi kita semua juga, bahwa tadi mengacu data World Bank kurang lebih kan 75% daripada sebaran sekolah. Jadi berarti kalau saat ini tadi ada 541.000 itu tingkat dasar hingga tinggi misalnya, berarti ada kurang lebih 400.000 satuan pendidikan yang berada di lokasi rawan bencana sedang hingga tinggi. Itu tantangan banyak sekali. Sedangkan untuk acara ini aja baru berapa ini? 10 yang atau berapa yang terlibat? Taruhlah 20 atau 30 per tahun. Sedangkan itu ada 400.000 atau 500.000. Berarti berapa tahun kita baru bisa intervensi? Kalau itu pun yang baru dilaksanakan oleh Telfan atau Padaya. Tapi bisa juga didukung oleh BPBD, Kemendikbud. Tapi tetap saja per tahun mau berapa sih? 1.000 juga belum sampai yang kita intervensi SPAB. Bisa sampai kita pensiun berapa puluh kali. Kita pensiun 50 kali juga tetap mungkin belum semua bisa. Tapi itu bukan berarti kita sinis, tapi kita bersama-sama. Nah ini kami sekali lagi berterima kasih kepada Telfan, kepada Padaya, BPBD dengan adanya meskipun satuan pendidikan tingkat dasar, tapi diharapkan Bapak Ibu bisa menjadi modeling atau bisa mengimbas nantinya ya ke SD lain, bahkan ke SMP, ke PAUD, ke SMA nggak apa-apa, bahkan juga ke masyarakat, bukan hanya kepada satuan pendidikan. Jadi ini supaya program pengurangan risiko bencana semakin masif lagi. Kemudian juga luasnya wilayah Indonesia ada berbagai dari Sabang sampai Merauke, dari timur juga kita, apalagi Sangihe itu yang susah dijangkau, sering banget gempa, rawan tsunami lagi itu. Ada gunung lagi, Gunung Merapi kalau misalnya gunung Pahlawan. Nah ini kemudian juga air. Memang kami merasakan masih belum prioritas program SPAB ini. Tapi kita juga jangan kecil hati, kita terus saling membantu, mendukung supaya program ini terus dilaksanakan, dikembangkan terus. Nah, belum optimalnya penerapan regulasi. Saat ini sudah ada lumayan banyak lah regulasi baik dari SK Gubernur, SK Peraturan Wali Kota, Kota Bogor, kalau salah sudah ada. Kota Bogor yang bahkan sudah ada sekretariat bersamanya di sana. Kami membantu juga membidangi kelahirannya. Tapi moga-moga di Kabupaten Bogor ya Bapak BPBD dan teman-teman Dinas Pendidikan, mungkin juga di Dinas Sosial nanti. Kalau nggak salah tadi saya melihat ada Bapak Dam, moga-moga ada hadir. Ini bisa menambah banyaknya regulasi selain peraturan gubernur di Jogja dan seterusnya peraturan daerah untuk penerapan program SPAB. Ya, marilah kita bersama-sama. Kemudian tentu kalau regulasinya sudah ditetapkan, maka meskipun masih minim anggaran, tapi paling tidak sudah ada, gitu ya. Jadi kita tidak lagi mengharapkan adanya pendanaan dari APBN misalnya, atau dari dana masyarakat atau dana lain yang dana luar negeri. Dari lembaga ini jadi kita bisa menganggarkan lebih luas dengan dana APBD
dan kemudian sekolahnya pun bisa ditambahkan kemudian jenjang mungkin pendidikan menengah maupun tinggi. Nah ini juga sampai saat ini memang masih lemah kerjasama antar pihak, tapi dengan adanya Seknas yang terbentuk sejak tahun 2017, ini kami merasakan sudah mulai banyak perbaikan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat yang juga oleh NGO asing maupun lokal maupun internasional. Kemudian juga masih kurangnya budaya siap siaga bencana. Terus kemudian terakhir ke depan bisa peningkatan kapasitas masih seperti ini tatap muka nih. Tapi udah ada hybrid ya, ternyata juga offline dan online. Jadi belum maksimal menggunakan teknologi informasi untuk edukasi kebencanaan ini. Lanjut. Sampai jam berapa pembaca? Ini arahan Bapak Presiden dari Rakornas tahun 2019 2 Februari di Surabaya, bahwa dari 6 arahan Presiden nomor 5 itu beliau memberi arahan supaya melakukan edukasi kebencanaan. Jadi ini sudah perintah Bapak Presiden langsung. Ya. Pada Rakornas tersebut beliau menyebut bahwa edukasi kebencanaan harus dimulai tahun ini berarti tahun 2019, terutama di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru-guru dan pada masyarakat melalui para pemuka agama. Nah, itu ini kunci kita. Kemudian juga pada sidang kabinet sebulan sebelumnya juga Bapak Presiden menyebutkan bahwa perlu adanya dorongan yang kuat untuk penerapan program SPAB dengan skala besar masif di satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah hingga tinggi. Jadi sudah cukuplah instruksi Bapak Presiden arahan untuk melakukan edukasi kebencanaan di jenjang berbagai jenjang pendidikan. Lanjut. Ini program Sekretariat Nasional SPAB yang kami ikut. Jadi saya mesti agak buka. Sekretariat Nasional SPAB Kemendikbud ini tidak hanya terdiri di lingkup Kemendikbud saja, tapi juga mencakup berbagai kementerian lain. BNPB juga termasuk di situ, teman-teman NGO juga lokal maupun nasional. Jadi kita bersama-sama, ya, ada UNICEF, ada Jervan, ada UNESCO, ada UNDP, ada yayasan Save the Children dan seterusnya ini, tapi bersama-sama. Jadi bukan hanya kami, karena kalau Kemendikbud sendiri pun dengan sumber daya yang ada dan keterbatasan lain-lainnya juga itu kami tidak bisa akan mencapai apa yang kita targetkan gitu ya. Nah ini program untuk tahun ini masih terus pengembangan kemitraan dan sinkronisasi program SPAB dengan berbagai kementerian lembaga dengan NGO. Kemudian juga kami terus melakukan diseminasi Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program SPAB. Jadi Bapak Ibu bisa unduh di website atau di handphone masing-masing, nomor 33 tahun 2019. Kemudian ada pengembangan PRB di intra, ekstra, dan intra. Jadi pada tahun ini kami masih peningkatan nasional bintek, kemudian juga peningkatan kapasitas guru. Nah ini saya tidak pesan kepada Bapak Ibu bahwa sejak tahun 2018 teman-teman Seknas sudah mengembangkan adanya diklat e-learning SPAB tadi ya. Itu tapi sampai saat ini belum ada optimal pemanfaatannya. Jadi nanti baik kepala sekolah, guru maupun siapapun itu bisa mengakses e-learning SPAB. Nah ini linknya simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Ini secara online di situ cukup menarik ya. Ada video grafis, ada audionya, ada. Jadi tidak melulu hanya membaca gitu ya. Jadi ada video-video, ada suara juga. Gitu. Kemudian untuk mengakses e-learning ini diklat online SPAB ini bisa dicicil. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah membaca misalnya bab 1 atau materi pertama kedua,
kemudian mau lanjut materi ketiga dan keempat bisa diperhatikan dulu, dan kemudian untuk selama waktu berikutnya bisa melanjutkan lagi ke materi ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi tidak perlu mulai lagi dari awal. Nah, ini titip pesan ke guru-guru sekolah sambil nanti pulang sambil menunggu program dari Yayasan Warga Upadaya, misalnya kegiatan di sekolah Bapak Ibu bisa dibaca-baca dulu, termasuk buku-buku yang nanti sudah diberikan ya. Itu bisa memberikan gambaran pada itu. Kemudian juga kami akan melakukan pelatihan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi COVID sesuai dengan SKP yang kami. Ini kita tetap melakukan pelatihan. Lanjut. Kemudian juga kita masih terus akan memberikan pendampingan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui penguatan regulasi, penguatan kapasitas, maupun perencanaan daerah. Kami juga akan terus mengatakan penataan kelembagaan di Seknas sendiri, kemudian penguatan kelembagaan di sekretariat bersama yang sudah ada saat ini. Jadi kalau sekretariat bersama daerah provinsi itu kalau salah sudah ada 12, NTB, Jogja, Palu, Aceh, dan rata-rata provinsi yang sudah pernah bencana besar gitu. Jadi mereka kemudian membentuk, tapi Kota Bogor juga sudah ada sniper, meskipun syukur dia belum, alhamdulillah, bukan karena kejadian bencana yang besar yang di. Kemudian juga beberapa bantuan darurat yang terdampak bencana. Lanjut. Apalagi slide ini. Nah, ini capaian sampai saat ini. Ya, tadi sudah ada Permendikbud 33 nomor 2019. Kemudian juga sudah ada integrasi antara data Dapodik Kemendikbud dengan Binarisnya BNPB. Kemudian rapor lokakarya. Nah, ini nomor 6. Nah, ini tadi sudah titip pesan pada Bapak Ibu untuk menyebarluaskan ke warga sekolah adanya diklat daring sekolah aman bencana, yaitu simpatik buat belajar Kemendikbud. Kemudian juga kita sudah ada beberapa acuan teknis ya, acuan teknis SPAB yang nantinya sudah Bapak Ibu terima ya ini acuan teknis. Kemudian website yang sudah kami kembangkan dan selalu di-improve, Bapak Ibu bisa akses di spab.kemdikbud.go.id. Nah, itu beberapa situ ada beberapa regulasi dan Bapak Ibu Pemda bisa adaptasi mungkin ya, bahkan juga ada modul-modul yang bisa silakan diunduh, mau direplikasi banyak silakan, tapi syaratnya jangan menghilangkan logo-logo daripada lembaga yang sudah memproduksi itu sebelumnya. Misalnya ada buku modul 3 pilar, silakan Bapak Ibu replikasi di sekolah, kan sudah bisa menggunakan BOS ya, kan BOS itu boleh digunakan untuk tingkat belajar ya. Jangan dihilangkan logo Kemendikbud, logo apa itu sudah ada di Indonesia, jangan dihilangkan, tapi boleh tambah logo sekolah Bapak Ibu atau logo Pemda Kabupaten Bogor. Silakan direplikasi, bisa diunduh dari website ini. Juga kemudian juga ada regulasi, modul dan beberapa info-info terkait perencanaan. Kemudian juga kami dilibatkan oleh BNPB dalam hal ini Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana untuk mengembangkan sistem informasi monitoring SPAB. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah menerima beberapa acuan dari modul pilar 1, 2, dan 3 ini. Jadi kerangka kerja program SPAB adalah 3 pilar ini, modul 3 pilar ini. Dari fasilitas keamanan, manajemen bencana, hingga pencegahan dan pendidikan PAB. Kemudian juga kita sudah ada peta jalan program SPAB dari 2020 hingga 2024. Kemudian nah ini yang cukup penting ada di tengah yang gambarnya Bapak Ibu, ada gambar rumah kebanjiran ya, yaitu petunjuk teknis penerapan program SPAB. Walaupun judulnya ini ada peserta didik penyandang disabilitas, tapi ini sebenarnya kami adaptasi dari juknisnya BNPB. BNPB waktu itu memberikan transfer daerah ke BPBD kalau nggak salah,
Nah, ini juknisnya yang kita adaptasi, kita lebih ringkas lah, karena kalau transfer daerah dari BNPB ke BPB di daerah itu nilainya besar sekali, sekitar 250 juta kalau salah Bapak Ibu. Nah itu kemudian karena ini untuk dari pusat ke sekolah, maka diringkas dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi ini adalah juknis. Nah ini enak nih Bapak Ibu nih, dari mulai tujuan-tujuan dari tiap kegiatan, siapa yang diundang, kemudian juga sudah ada rundown acara, apa yang perlu disiapkan, capaian-capaiannya seperti apa, indikator seperti apa, ini sudah bisa Bapak Ibu kalau mau bikin kegiatan tinggal berisi, tapi tentu disesuaikan dengan budget dengan kondisi sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus sesuai persis dengan buku ini, tapi dalam artian yang diundang tidak harus sesuai, tapi paling tidak mengacu daripada buku juknis ini. Karena buku juknis ini adalah juknis penerapan SPAB yang komprehensif, sejak mulai dia persiapan, workshop kajian resiko, penilaian mandiri awal, kemudian pelatihan guru, studi didik, pembentukan tim siaga, penyusunan interaksi, prosedur tetap, bikin peta evakuasi, dan seterusnya hingga workshop evaluasi. Nah, kemudian juga lanjut. Oke, di sini ada juga sekali lagi e-learning bagi guru dan fasilitator, linknya listingpartik.belajar.go.id. Lanjut. Masih cukup banget. Nah ini penting lah. Ini 10 kegiatan ini adalah ringkasan daripada buku ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan 10 kegiatan ini, berarti sudah bisa dikatakan sekolah Bapak Ibu melaksanakan program SPAB secara komprehensif. Karena dari mulai persiapan, penilaian mandiri awal, pelatihan, penyusunan interaksi, penyusunan prosedur tetap, simulasi 2 kali setahun, ya 2 kali setahun untuk semester ganjil dan genap untuk siswa baru, kemudian juga hingga evaluasi. Ini kalau kira-kira dalam setahun ini bisa dilaksanakan selama 3 hingga 4 bulan. Tentu pada masa sebelum adanya COVID sih kita prediksi 3 sampai 4 bulan. Tapi kalau misalnya ada COVID ya kita belum tahu lagi, belum digunakan. Lanjut. Nah, ini kisah nyata pembelajaran dari SMP 10 Palu, Sulawesi. Jadi sebelum kejadian gempa bumi tsunami 28 September 2018 jam 5 sore, BNPB, BPBD, dan Komisi Kota Nasional itu sudah melakukan penerapan program SPAB di Kota Palu di beberapa sekolah, termasuk SMP 10 ini. Dan pada tanggal 28 September ini adalah hari terakhir, sudah selesai program itu dilaksanakan di sana. Jadi fasilitatornya itu sudah mau pulang tanggal 29 gitu. Namanya Mbak Mariana Pardede, Mas Andi, teman kami juga, itu baru mau pulang besoknya. Jadi tanggal 28 September mereka ada di kantor BPBD Kota Palu, persis pada saat kejadian ini. Nah, pembelajaran apa yang bisa diambil dari SMP 10 Palu ini? Bahwa beruntung lagi gempa bumi tsunami tidak terjadi di 28 September pagi, tapi sore itu pun masih ada yang ekskul, yaitu bola voli. Ada beberapa siswa dengan guru pelatih yang pelatih bola voli. Pada saat gempa bumi mereka terjatuh, kan, kemudian dari beberapa siswa itu ternyata sudah ada yang menerima peningkatan kapasitas mengenai program SPAB ini. Nah, begitu selesai gempa getaran, itu air laut karena sekolah ini menghadap persis, kalau dilihat ini gambarannya, mungkin di sini lautnya ya. Itu siswa sudah melihat ombak naik ke daratan setinggi 6 meter. Kebetulan guru bola volinya mungkin pelatihnya tidak mengikuti
program edukasi bencana. Jadi mereka gurunya itu, ayo kita lari evakuasi keluar ke arah pantai. Kalau mau keluar ke arah pantai disambut sama ombak kan. Dilalah itu terjadi. Nah, syukur alhamdulillahnya beberapa siswa ya ada yang sudah menerima program edukasi, sehingga ada yang mengingatkan, Pak jangan evakuasi balikan diri lewat jalur depan, tapi ternyata sudah disiapkan oleh fasilitas nasional dan guru kepala sekolah lewat jalur samping yang langsung naik ke bukit. Nah, mereka kemudian naik lewat jalur samping, evakuasi ke bukit dan selamat. Kalau sekolahnya ini berantakan seperti ini. Alhamdulillah tidak ada satupun siswa dan guru yang pada saat itu yang menjadi korban tsunami walaupun di sekolah pada saat itu. Nah, ini suatu pembelajaran. Jadi betapa pentingnya program seperti ini. Kalau di sini tidak ada tsunami ya, tidak ada. Tapi kalau banjir bandang mungkin ada. Saya nggak tahu, mungkin ada apa nggak. Mungkin lihat saja resikonya. Tentu kita tidak mengharapkan terjadi di sini maupun di sekolah. Tapi seandainya ada, maka tugas kita bersama untuk mengurangi resiko. Apa dampak daripada resiko terjadi bencana? Baik itu angin puting beliung, banjir bandang, longsor. Lanjut lagi, ya lanjut. Ini tinggal sedikit sih. Ini sedikit aja ada. Ini nomor 33 lanjut aja. Jadi memang ditetapkan Kemendikbud itu untuk memberikan perlindungan dan keselamatan pada warga sekolah, juga mengurangi resiko, dan apabila terjadi bencana maka pelayanan pendidikan tidak terhenti terlalu lama, maka perlu ada ditetapkan peraturan menteri. Lanjut. Dari 10 dan 38 pasal dari sejak Ketua Umum penyelenggaraan program Kasapra, masa pada darurat bencana, pemulihan, sekretariat SKB, evaluasi hingga penutup. Lanjut. Nah, ini tujuan dari program SKB ya, meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi risiko bencana, kemudian meningkatkan kualitas sarana prasarana, memberikan perlindungan dan keselamatan pada warga sekolah dari dampak bencana, kemudian memastikan keberlangsungan layanan pendidikan untuk terdampak bencana, memberikan layanan pendidikan sesuai dengan risiko bencana dan kebutuhan di sekolah, memulihkan dampak bencana, dan terakhir membangun kemandirian sekolah dalam program SPAB. Jadi nantinya sekolah tidak lagi mengharapkan kepada bantuan pusat atau daerah, baik dana, sumber daya, teknis maupun seterusnya, tapi bisa secara mandiri oleh sekolah itu sendiri, karena juga BOS silakan sudah bisa digunakan untuk penerapan program SPAB ini. Lanjut. Ini ya di jalur formal dan informal. Lanjut. Program SPAB ini tidak hanya masa pra bencana, tapi juga pada masa darurat dan pemulihan. Lanjut. Kemudian di pasal tutupan ya. Oke. Nah, ini sarana prasarana sekolah yang aman terhadap bencana di pasal 7 langsung. Bahwa lokasinya aman dan mudah diakses. Jadi kalau bukan cuma aman mudah diakses, tapi misalnya kita mau sekolah, tapi kalau ternyata jembatan gantungnya rusak atau ada kita seperti di TV ya, di negara mana saya nggak tahu, di negara bukan Indonesia lah, ada siswa yang harus menyeberangi sungai dengan arus yang deras, itu kan berarti kan termasuk bukan daripada hal ini. Kemudian konstruksinya juga aman ya. Kalau konstruksi ini mahal, ini kalau kita mau bangun ulang juga nggak mungkin di retrofitting atau penguatan struktur. Desain dan penataan sarana prasarana yang aman. Dalam hal ini desain ini paling mudah lah. Ini bisa Bapak Ibu follow up di sekolah. Bisa dengan penataan. Misalnya di ruang kepala sekolah ada ruang guru. Itu mungkin ada lemari-lemari yang membelakangi kita ya, Bapak Ibu samping belakang. Itu mulai coba digeser lah, dipindahkan. Karena kalau terjadi gempa misalnya, itu kan akan ambruk dan runtuh kepada kita. Nah, itu juga harus mulai dipikirkan. Kemudian juga ada TV yang di atas juga, mungkin di ruang guru masih ada, tidak boleh dipikirkan. Tapi kalau itu zaman dulu ya, TV tabung ya, mungkin sekarang kan udah TV flat, smart digital gitu ya. Jadi ini nggak boleh.
harus dipikirkan. Kemudian juga walaupun transformer itu tidak bisa digeser, maka paling tidak diangkur lah, dikunci atau diikat tali tambang sehingga pada saat getaran tidak rubuh dan menimbulkan korban di bapak pihak kepala sekolah maupun guru. Kemudian apalagi jalur evakuasi yang sudah diakses. Nah ini juga ada beberapa pengalaman di beberapa koridor banyak yang ditutupi ditaruh tanaman. Nah, itu kan untuk keindahan ya, untuk keindahan dan kemudian untuk mengurangi polusi. Tapi seandainya pada saat ada evakuasi kebakaran perlu evakuasi maka siswa akan terhalang jalur evakuasinya oleh tanaman-tanaman tersebut. Bahkan juga seandainya ada sekolah yang lantai 2 dan 3, kadang-kadang ada balkon-balkon juga kan yang seperti ini. Dan ini seperti ini bisa jadi kalau tidak dipegang gitu dengan tempatnya, potnya jatuh, maka menimpa siswa-siswa guru yang akan evakuasi, itu juga harus dipikirkan. Itu termasuk kepada jalur evakuasi yang mudah dan aman diakses. Lalu juga selain itu adanya peralatan untuk siapsiagaan, untuk penanggulangan bencana dan seterusnya. Lanjut. Ini penyelenggaraan program SPAB di sekolah masa pra-bencana nanti sudah kurang lebih tadi lah sama lah, ada pembentukan tim siaga bencana, menilai risiko bencana, memutahirkan data risiko bencana, membuat peta risiko, menyusun rencana aksi, menata interior ruangan dan seterusnya, hingga membuat laporan. Lanjut aja. Ini tim siaga bencana terdiri dari pendidik, tenaga pendidikan, saya dan perwakilan komite. Lanjut aja lagi. Nah ini juga cukup penting Bapak, karena dari BPBD dan Dinas Sosial ini ya, bahwa di Permendikbud itu pasal 25 menyebut adanya sekretariat SPAB di pusat maupun di daerah. Nah ini sektor itu sudah banyak terbentuk, masuk di tetangga kita Kota Bogor, nanti semoga di Kabupaten Bogor segera terbentuk ya Pak ya. Ini disediakan oleh teman-teman dari warga Bogor. Karena dengan adanya sekretariat bersama ini yang lingkupnya itu tidak hanya dinas pendidikan, kabupaten, BPBD, dinas sosial juga bisa, Kemenak juga, PUPR juga bisa, dan NGO yang ada di daerah sini. Gunanya apa? Bisa mengembangkan hingga pembentukan regulasi, hingga budgeting, sehingga apa yang kita mau harapkan bisa tercapai. Lanjut, ini tugasnya sektor SPAB daerah kurang lebih sama dengan yang pusat. Melakukan pemetaan program SPAB di masa pra, masa situasi darurat juga, bahkan pemulihan ya di sekolah. Kemudian juga mengkoordinasikan pelaksanaan aksi di daerah, melakukan pendidikan teknis, mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktek-praktek baik yang ada di sekolah-sekolah. Mungkin sudah ada di sekolah-sekolah saat ini, kita nggak tahu ya, ini sudah ada praktek baiknya. Kemudian juga monitoring evaluasi, menyusun laporan, hingga melaporkan kemajuan penyelenggaraan program SPAB di Kabupaten Bogor ke pusat, ke gubernur, ke bupati, gubernur dan pusat. Begitu, lanjut aja. Mungkin sudah selesai. Ada lagi. Pelaporannya ya dari kepala sekolah, ketua sektor daerah Kabupaten Bogor, gubernur, bupati wali kota, ketua senat pusat, beberapa. Lanjut. Pendanaan tadi sudah saya sebut, di awal bisa dari APBN, APBD masyarakat maupun sumber lain yang sah dan tidak mencapai. Lanjut, kemudian fasilitasi masyarakat bagaimana bisa dari fasilitasi program, fasilitasi pendanaan, fasilitasi rehab rekon, hubungan tenaga ahli berdasarkan pelaksanaan pendidikan darurat. Dan kurang lebih lanjut, kurang lebih seperti ini juga ada pasal 36 mengenai penghargaan. Nah ini nanti bisa diberikan pada sekolah maupun masyarakat yang negara berbeda ini. Contohnya pada tahun 2019 kami sudah mengirimkan SD Muhammadiyah di Jogja untuk menerima penghargaan program SPAB tingkat ASEAN. Jadi kepala sekolah dan tim berangkat ke Batam untuk menerima penghargaan program SPAB. Juga ada SD di Rembang yang secara mandiri tanpa bantuan dana dari APBD juga melaksanakan program SPAB ini juga menerima penghargaan dari tingkat ASEAN. Nah, ini moga-moga dari Kabupaten Bogor, apalagi Kabupaten Jakarta dan kota bisa ada sekolah SD, insya Allah ya, dari
dari Pak Wali di sini bisa mengembangkan program ini yang menerima penghargaan. Lanjut, ya, saya pikir ini aja cukup. Kalau saya sampai siang. Kalau ada yang mau dibicarakan, didiskusikan di luar acara ini silakan. Atau di WA tadi mau saja. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sasa yang telah memberikan paparan. Berikutnya untuk paparan dari ini juga ada yang ditanyakan atau diskusi mungkin bisa dicoba dulu sementara, nanti akan kita bahas atau diskusikan bersama setelah paparan dari menjadi Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor. Kepada Bogor, waktu yang kami silakan. Mohon izin Pak Kaisal dari Kemendikbud ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah dan para guru. Izinkan nama saya Muhammad Judiman dari BPBD Kasih Pencegahan, kalau sekarang jadi Japung, Jabatan Fungsional Penata Ahli Penata Muda Kebencanaan. Jadi eselon 4 sekarang sudah tidak ada lagi dari BPBD, jadi dialihkan menjadi jabatan fungsional. Kayak seperti dulu ya. Tadi kalau saya melihat materi dari si Bapak sudah habis Bu, materi saya sudah dibawa Bapak tadi itu hampir semuanya sama dari Kemendikbud. Jadi kalau misalkan ada sebagian mungkin lebih spesifik dari peta rawan bencana di Kabupaten Bogor, kita lebih spesifik. Justru ini Pak program gabung ada Kemendikbud. Dari kami juga BPBD yang pengen kayak gebiar SPAB bahwa yuk kemarin saya dapat undangan dua yang saya berasa bangga ya dari SLB dari Cibinong, ada sekolah SLB apa namanya Pak? Mekarsari 1, terus dari Parung Panjang itu SLB Pak undang kami BPBD gitu kan ya. Terus kemarin lagi ada yang namanya di Pamijahan SMA 1 Pamijahan, kalau SMA kan semua ke gubernur ya sekarang kalau SMA. Tapi mereka undang ke BPBD bahwa kalau yang terkait dengan ada peta rawan kebencanaan tuh ya, kami prioritas kami itu bahwa yang sekolah yang terkait dengan rawan bencana. Tapi tidak menutup kemungkinan yang awan-awan seperti landai juga kalau misalkan di gempa apa sih ini apa gempa bumi, tidak menutup kemungkinan bahwa seperti itu. Mudah-mudahan dengan Pak izin Pak gebiar ini SPAB kami juga turut dilibatkan gitu kan, mengundang kami gitu kan sering bahwa kami juga edukasi ini yang sejak ini. Kenapa sih saya bercerita dikit ya Pak, bahwa kalau di daerah lain apalagi kalau di Jepang gitu, pemahaman anak-anak kecil tentang bencana itu sudah memang diajarkan dari sejak dini gitu. Tapi kayaknya aku ngantuk ya. Bu berdiri dulu Bu. Bapak Ibu Bapak berdiri dulu istirahat dulu lah. Berdiri Bu Bapak. Ngantuk Pak. Kayak nggak ada gempa jadi ngantuk. Tahu ngantuk. Berdiri dulu Bu. Relax. Yuk kita usap-usap dada kita sampai pelan. Usap. Ya kita minta sama Tuhan bahwa semoga selalu hati kita selalu berpikiran berbaik sangka ya. Yuk pejamkan mata kita, hati kita pejamkan hati kita selalu berbaik sangka ya Allah. Pejamkan mata kita, yuk kita usap-usap yuk alis kita di mata kita, yuk dua bu alisku biar ada terang. Semoga pandangan kita selalu menuju kebenaran Bu. Amin. Terus aja bisa supaya ngalah ngantuk ya. Ayo terus pelan-pelan matanya Bu, atau kita lebih mengantuk ini. Si Bapak sudah lama ayo Bu, kita akan minta sama Allah ya Allah, kita pejamkan mata kita. Semoga pandangan saya selalu lebih pandangan yang benar. Tapi ayo satu kepala kita yuk. Pelan, semua kita selalu berpikiran yang baik, sabar. Pokoknya sabar, pokoknya Pak ya. Intinya sabar yuk. Udah Bu, terus tuh ngantuk pasti ya. Terakhir berarti ini. Terus. Katanya kalau misalkan kita sering mengusap leher kita di belakang, kita katanya awet muda Pak, Ibu.
Bisa dari kalangan kita katanya. Mudah-mudahan sahabat muda yang berpikiran yang penuh dengan inovatif bahwa hidup kita ya. Semuanya sebaik-baiknya kita itu kan berguna buat orang lainnya dia bu. Jadi ladang amal ibadah kita. Terus, Cok, mangga duduk. Ayo kita mulai. Apa? Tadi Pak, izin Pak Pemimpin. Jadi kalau misalkan nunggu lama nanti kan saya sudah juga paparannya sudah habis Bapak sudah lengkap sebenarnya nanti kita bareng-barengan kita langsung tanya jawab aja ya Bu ya. Jadi biar suasananya lebih hidup gitu kan. Saya kalau misalkan kita sering mendengar banyak mendengar juga kadang-kadang banyak lupanya ya Bu ya. Gitu kan. Jadi langsung kalau misalkan kita ada yang lupa kita tanyakan. Otak kita tuh punya kemampuan menyerap dan mengingat itu dibuang. Cuma hanya saja yang paling sering diingat itu rasa sakit Pak. Ketika kita rasa sakit itu sering kena, berarti itu sering diingat. Ya Bu ya. Terkait dengan bencana juga itu kan sedih banget kalau misalkan melihat bencana. Saya BPBD Pak Diki ketika saya ngelihat yang namanya terdampak bencana itu kalau ibu sudah nangis gitu. Trauma ini Pak datang Bapak ke sini, saya mah nggak butuh Indomie, pengen cepet ya nanti gue sabar. Jadi trauma healing lah yang kami sembuhkan dari dunia gitu. Baik. Slide pertama jadi badan penanggulangan bencana. Ibu Bapak yang terkait Pak mau izin Pak gimana tuh Pak saya di depan takut dari karangan kita tanya jawab. Jadi setelah dari itu mudah-mudahan setelah di sini banyak Bu bahwa SPAB itu memang sangat perlu gitu kan dari sejak tinggi apalagi sampai jenjang SMA dari Densos juga ada yang namanya Tagana, tanggung bencana gitu kan kebetulan dari itu sama aja yang penting kami edukasinya itu nyampe bahwa anak-anak benar dibekali ilmu tentang bencana sejak ini itu memang sangat penting. Cerita dikit sebelum kesini kalau saya kasih pencegahan itu kan namanya juga pencegahan Pak. Yang guru SMA sih kan masuk ke SMA nggak ada SMP SD semua SD saya kalau ke SMA ya Bu ya apalagi kalau misalkan ibu bapak yang di rumah tuh anak-anak suka ini bahayanya di medsos ya seperti kita kalau perhatikan harus zaman dari ketika mereka saya kebetulan juga yang di media anak-anak cenderung setelah dari dia main game kita tidak bisa ngontrol itu kan ya suka tidak suka itu zaman sekarang game gitu kan otaknya sudah masuk ke zona gitu jadi pokoknya kalau misalkan ada keras dikit sekarang itu kan minimal kalau main game itu aduh anak SD tuh kalau misalkan sekarang kalau misalkan salah satu program saya juga dari pencegahan ada alam dan non alam itu kita tolong perhatikan anak kita setelah kita nggak ada main-main dengan HP main di medsos yang ini terlena dengan main game apa ada main game nggak ada gimana nggak tahu gitu jadi asiknya gitu coba kelibatan jadi muka gitu kan jadi mereka asik dengan game dunia mereka yang benar-benar itu udah dari PR pun buat para ibu para sekolah bahwa anak-anak itu bagaimana caranya kita edukasi bahwa handphone yang main game itu kita sedikit-sedikit perlahan gitu kan meskipun kita tidak bisa memendung gitu bahwa game itu pasti mereka pasti suka itu tapi kita alihkan gitu bercocokkan atau apa mereka piara kambing ayam gitu kan yang benar-benar tidak bermain-main handphone gitu kan itu salah satu dari saya juga itu Pak keprihatinan saya dari sama pribadi para seksi pencegahan gitu kan anak-anak sekarang kalau saya sudah termasuk punya anak kelas 5 SD sekolah daring gitu kan mereka kalau kita lihat orang dikit dia main ini sampai jam-jaman lupa makan gitu itu juga kamera mudah-mudahan nggak sampai terjadi murid-murid gitu punya orang tua kita jangan sampai terlalu banyak main game. Baik sudah ini
Baik, saya memaparin situasi geografis dan risiko bencana di Kabupaten Bogor. Nama saya kebetulan alhamdulillah saya sudah Haji Muhammad Budiman S.E, Kepala Seksi Pencegahan DPD Kabupaten Bogor. Terakhir tuh bulan kemarin, ya sekarang dilantik jadi Bapjapung. Maka next. Ya lewat aja. Lalu tadi mungkin kalau Kemendikbud seluruh Indonesia, kalau di tetap wilayah Kabupaten Bogor geografisnya berapa luas 296 km persegi, bintang selatan, ujung timur. Nah, penduduk yang kita itu penduduk Kabupaten Bogor Bu, sekarang dari 5 juta sekarang sudah naik jadi 6,7 juta. Terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Bayangkan tadi kalau jumlah dari keseluruhan Pak, izin sekolah yang SPAB itu kan jumlahnya segitu ya. Kami tinggal kabupaten, tinggal kita berhitung aja mana luas daerah yang terlawan dari bencana. Curah hujan juga kita sebut sangat tinggi gitu kan, bahaya. Kalau misalkan kita bicara geografis di kayak Cibinong sih paling banjir ya Pak ya, bukan banjir itu genangan gitu. Jumlah curah hujan sebagian wilayah di Kabupaten Bogor merupakan dataran tinggi, perbukitan, pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan diairi 6 daerah air sungai das, sehingga mengidentifikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Banyak kemarin juga sempat gitu kan ya, ambil sosial dikasih ya. Next. Nah, kita bicara masalah jenis risiko dan jumlah wilayah bencana di wilayah Kabupaten Bogor. Baik. Izin Pak, kami menurut UU Penanggulangan Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis. Satunya bencana alam gunung meletus, banjir, kekeringan, dan kemudian longsor. Ada bencana alam, non alam, dan bencana sosial yang tadi saya ceritain masalah HP itu mungkin masuk kategori bencana sosial ya. Alam ya, seperti gunung meletus, banjir, kekeringan, bumi, longsor, non alam, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah. Di bundaran kami ada yang namanya banjir, wilayah tanah yang sering longsor, jadi sekolahan-sekolahan yang mau SD, SMP yang namanya di daerah Sukajaya, Cibubur, mungkin kalau Cibinong sih ada Pakansari gitu kan. Tapi kan yang sering diberikan itu di kayak di wilayah Jombor. Karena saya kemarin di daerah Jombor, Pak lewat dikit ke daerah Cibubur udah hujan. Pas dia kalau di bulan Oktober gitu kok di Jombor masih kering. Kebetulan Pak. Faktor-faktor yang meningkatkan keselamatan daerah terhadap ancaman bencana ini salah satunya tuh koordinasi antara kementerian jabatan kepentingan dan koordinasi. Yang kedua, pemahaman ancaman risiko bencana di maksudnya kami ada punya kajian risiko bencana kayak gini ya tadi. Penguatan kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi bencana. Yang keempat, mengadopsi pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko. Yang kelima, mengadopsi fungsi ekosistem sebagai alat pengurangan risiko bencana pernikahan dini. Yang keenam, penguatan kelembagaan penanggungan bencana daerah. Yang ketujuh, peningkatan fungsi masyarakat dalam pengurangan risiko ini yang poin penting. Penguatan yang 8, penguatan infrastruktur. 9, tanggap darurat efektif. Yang sebelumnya pasca bencana yang berorientasi pada duit return. Izin Bu, pertanyaan nanti tanyakan ke Pak Menko. Bagaimana sih caranya untuk buat pembuatan SPAB gitu ya? Ya, kami ada perencanaan. Saya pengen kok persoalan kami menanggung BPD atau BPB atau apa penyelenggaraan SPAB apa perlu biaya ya gitu kan ya. Nah,
Nanti kita sering nanya-nanya Pak ya. Lanjut. Nah, yang tadi ceritain bahaya ini peta banjir Bu, peta wilayah banjir Kabupaten Bogor yang pertanyaan seperti ini tadi global dari Bandung. Kalau sekarang lebih spesifik di Kabupaten Bogor ini bahwa banjir Cibinong sering banjir, sering daerah Pak. Banjir genangan air tuh limpasannya gitu kan ya. Jadi kalau bicara masalah banjir, mungkin dari dulu juga banjir Pak ya. Mungkin dari dulu juga curah hujan segitu hujan, dulu hujan, banjir dulu juga banjir. Gitu kan ya. Ketika mungkin dulu media sosial belum terlalu banyak, jumlah penduduk juga belum terlalu banyak, alam juga sudah menyediakan aliran sungainya itu, sudah menyediakan pasien ketika dibangun rumah tidak terlalu berdekatan dengan sepadan sungai gitu kan. Mungkin dari dulu juga kalau banjir mungkin sudah banjir gitu kan, cuma kita tidak pernah tahu gitu kan. Tapi ketika sudah banyak orang, banyak di situ kayak yang namanya infrastrukturnya juga banyak bangunan, suka tidak suka mau tidak mau efeknya juga ada gitu kan ya. Pasti. Pak ngantuk nggak? Ngantuk sih bawah. Banyak dengar juga banyak ngantuk. Kalau Pak Faisal kan dengar emang kuat dia begadang aja Pak Faisal. Lanjut next. Banjir, tanah longsor sih belum ada? Nggak ada kalau dari Nah ketika kita ada pola-pola semacam ketika kita tidak tahu yang landai-landai bicara kita edukasi masa di SD itu anak sekolah mereka dikasih penerapan di SKB bahwa itu kalau menghadapi kita tadi udah bicara masalah banjir mereka kita ajarkan bagaimana mereka supaya tidak panik menghadapi banjir. Yang keduanya kalau gempa yang 2 lantai mereka kita juga di SKB edukasinya kita ajarin ya Pak ya dari SOP-nya gitu. Intinya mereka paham dan mereka tidak panik. Anak kecil itu pasti ingat tuh daya ingatnya sampai kalau kita banyak lupanya ketimbang anak kecil dia mereka akan selalu ingat ya, terus berkesinambungan gitu. Lanjut. Kekeringan tadi saya sudah singgung ke daerah yang ada di Jasinga juga daerah kekeringan. Terus daerah yang sana di Jonggol tadi itu memang kalau udah kering sekali dibor juga itu airnya juga nggak muncul, nggak rubah gitu. Jadi kadang-kadang ngambil yang terdekat Pak, BPBD sering dilibatkan bahwa kita di kontak kirim air. Terus ketika bawa kirim air kita nanti dengan masyarakat, kita alhamdulillah ya di sini sebenarnya masyarakat datang, BPBD gitu, kan bawa juga yang konsumsi untuk minum gitu kan. Terus lanjut next, angin kencang. Sini tiba-tiba ya pasar karena ada pegunungan angin itu kencang bukan ketika kita kalau misalkan ilmu betul ya saya juga pilot ya ketika ada udara bawa pasar juga dan kalau sekarang cepet tuh kalau misalkan BMKG itu melihat 2 hari perkiraan cuaca itu tidak akan jauh itu pasti memang sudah kebaca tuh alurnya hari ini hujan itu pasti itu kayaknya nggak akan jauh-jauh apa terleset kalau sudah bisa diprediksi loh. Contohnya akan terjadi gempa di daerah Banten saya nggak jujur dalam hati saya apa enggak ya tapi tiba-tiba benar kejadian gempa kan sampai terasa ke kita itu 6 skala itu suatu di Jakarta ya kejadian lagi di Banten. Kalau sekarang prediksi yang itu bisa perkiraan itu memang akurat saya bilang gitu kan. Terus lanjut. Tadi sudah Bapak juga tadi laporan bencana tahun. Nah sekarang yang tahun 2021 cuman kalau di kabupaten kita lebih sedikit bicara kabupatennya Pak kebetulan saya di BPBD jadi kelas kalau yang namanya indeks risiko bencana kayak kajian risiko bencana itu dicari teknis kalau ini yang kejadian di lapangan yang terkait di Kabupaten Bogor jumlah yang indeks bencana ini Bu besar gitu. Tanah longsor aja sudah sampai 900 yaitu 2021 tapi ada yang skala kecil juga kan longsoran saya ketika kebetulan kalau di pencegahan itu tidak hanya bicara edukasi ketika itu ada mitigasi kenapa sih terjadi ke tanah longsor penyebabnya apa ketika banjir juga sekarang kita edukasi ditanya banjir penyebabnya sampai kita lihat mahkota longsornya gitu kan kadang-kadang kalau susah naik kita pakai drone
dampak di atas gitu. Ini penyebabnya angin kencang yang kemarin semua sampai berapa rumah, kekeringan yang ini yang ngerti bahasa pergeseran tanah tuh. Kalau gempa bumi kemarin kali ya 2 daerah cuma tuh 104. Rincian kerugian bencana ada juga. Nah, ini kalau misalnya terkait dengan paparan materi nanti bisa di kami juga ada, nanti kan ibu silakan bagi aja. Lanjut Teh. Kejadian bencana 2000 wilayah Kabupaten Bogor. Tadi bisa kita di wilayah Bogor, tapi juga saya melihat si Bapak sudah seluruh Indonesia kita bicara lebih apa spesifiknya. Lanjut. Lanjut. Ini ada yang bisa gerak namanya peta indeks risiko bencana di provinsi Jawa Barat ya, yang merah-merah, yang kuning-kuning. Lanjut Nek. Bukan dari 5 kabupaten dan kota dengan jumlah kejadian bencana tertinggi Kabupaten Bogor 500 dan jumlah dari yang kecil besar itu 999 kejadian Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Ciamis, Kabupaten Bandung. Lanjut nih. Lanjut dari ini risiko bencana ini tingkat desa kelurahan ini ada salah satu pertanyaan. Paling besar itu kemarin tahun 2020 ya supaya sampai Pak Jokowi itu kan menjadi Nek. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan juga risiko bencana. Lanjut. Nah, ada salah satu titik cara mengurangi risiko bencana. Terus adapun di kami juga ada ada 2 seksi, satu pencegahan dan kesiapsiagaan. Kita atur pola. Kalau terkait dengan ini Bapak, saya hadir. Kenapa saya pengen hadir di sini? Ada terkaitan ada di saya SPAB Satuan Pendidikan Awal Bencana ya sekolah. Kalau ini desa tangguh bencana kesiapsiagaannya. Kita punya berapa desa? Kita hanya baru tahun ini sampai baru nyampe 50 berapa ya? 56 terbentuk desa tangguh bencana. Dinsos juga mungkin sama ya. Ada dinsos yang banyak karena KSB gitu kan. Kami tidak bicara ini masalah tangguh bencana. Terus lagi. Nah, pendidikan ini kemarin kejadian saya ngambil di pesantren swasta kebetulan lah. Pendidikan awal bencana di Parung, ngadain dia kita SPAB. Karena kan kalau Parung siswa ini aja gitu kan SOP-nya kita mau belajar apa sih, kita juga kan melihat di daerah mana kalau mau ngadain bencana tuh SD mana ya kira-kira. Oh, sekolah ini kita lihat di peta berarti
kita edukasinya apa buat mereka ya. Jadi ini teknisnya terus lanjut. Ibu SD baru nama sekolah ada SD yang di sini Pak ujung mana ada yang sudah Bu yang ke kami yang kami salah satunya dari mulai 2019 di Gunung ada udah ya tuh kan makanya Ibu ada yang belum mau Pak mudah-mudahan gitu kan ya dengan ini acara ini undang berbeda ya gitu kan ya jadi lanjut di tahun 2020 lanjut ada Bu daerah Ibu apa soal Ibu terus lanjut pasti ini ada pasangan CCTV Bu kami kebetulan di segmen CCTV terkait masalah banjir terus mau dipasang CCTV lanjut jadi Bu kalau misalkan kasih pada pengetahuan aja kita pasang CCTV di luar pertemuan ketika ini terpantau ada arus 2 jadi kita bisa siaga 1 bisa membawa ke bawah paket Todolo Mandu mereka siap-siap keluar jadi kita juga sudah terkoneksi dengan kita bahwa kita misalkan ke bawahnya ada makanya kita bentuk ada di Tagana kita ada desa tangguh bencana mereka dipersiapkan yang jiwanya jiwa relawan bahwa mereka tidak berdasar kalau sudah relawan dengan namanya relawan dia menikmati pekerjaan mereka gitu kan. Lanjut. Ini terkait masalah bahaya kekeringan. Bukan kalau misalkan kekeringan di daerah Jonggol, kamu sudah punya daripada kita misalnya fasilitasi BPBD juga biar efektif, jadi juga nanti tungguin warga yang minta air dia pakai tangki besar, kita masukin kita ada tower yang gede, tower masukin ke situ, jadi warga yang ngambil mau ngambil berapa ditolaknya sama Pak Lurah misalnya. Lanjut, ya itu paparan dari saya. Cuma dicukupkan sekian aja kita banyakin itu banyak izin Pak kita tanya jawabannya kita berinteraktif ya supaya nggak ngantuk mungkin dari Bapak dari Ibu dari yang online juga maka yang untuk ditanyakan jawabannya Pak. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu paparan dari siapa berupa profil singkat dan juga ada untuk paparan kita ada mengerjakan Ibu Tangga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Ibu Bapak. Maaf ini saya cek dulu atas suara saya terdengar. Oke. Ya baik, terima kasih. Tadi saya menyimak ya, walaupun kamera saya off, tapi tadi saya menyimak dua pembicara atau dua presenter saya tadi dari kalau tidak salah dari Sekretariat Nasional FPBA sama yang dari Kabupaten Bogor. Oke baik, selamat
siang. Saya Reni Hanik dari Sebelum kasih sesi berbicara sebelum tarik sebentar ya. Oke, terima kasih. Angkat dulu, ditampilkan dulu profil dari ucapan. Mau izin share screen ya Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Nama saya Chandra, saya dari Capan. Hadir juga di Capan, dari Capan ada Mbak Tia sebagai penanggung jawab dari program SS ini, dan ada Bang Ivan di belakang sebagai spesialis untuk kegiatan yang ada kaitannya dengan PM Emergensian. Saya pikir ada blog-blog ini mengganggu ya. Pertama saya minta terima kasih juga buat Pak Faisal yang sudah memfasilitasi duluan, juga kepada Pak Yudiman yang sudah memberikan materi dengan semangat, dan juga Bapak Ibu yang hadir saat ini, terima kasih buat waktunya. Saya akan berusaha cepat karena saya yakin bahwa kita semua di jam-jam seperti ini kadang antara mata dan kampung tengah, kalau orang NTT bilang itu sangat tarik menarik. Ya. Oke Bapak Ibu, pada prinsipnya adalah tak kenal maka tak sayang. Maka kami dari Capan akan memperkenalkan diri dulu, seperti apa sih lembaga Capan ini, sehingga Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan, BPBD, interaksi dengan berbagai unit, bahkan dari kepala sekolah dan juga dari pihak sekolah, para guru dan mungkin anak-anak, orang tua yang akan terlibat akan lebih mengenal kami. Proyek terkait dengan yang kita sedang diskusikan ini adalah Assess Enhancing Cyber Environment for School, atau meningkatkan lingkungan belajar di sekolah yang lebih aman dan nyaman. Ya, siapakah kami? Capan ini adalah sebuah lembaga internasional dengan anggotanya itu alliance atau berbagai capan-capan yang menyebar di berbagai negara, di mana kita membentuk suatu jejaring menjadi 12 lembaga yang fokus intervensi kami adalah pada pemenuhan hak-hak anak. Saat ini kami ada di 70 negara, dan kebetulan laptopnya juga sudah hampir tewas karena capek. Next. Sambil ini Bapak Ibu, tadi Kak Reni ikut secara online. Beliau adalah Child Protection Specialist dan juga advokasi yang nanti akan memaparkan lebih banyak tentang hak-hak anak. Bapak Ibu, Capan sebenarnya sudah bekerja sudah 83 tahun. Saya yakin usianya lebih tua dari kita yang ada di sini ya. Karena saya lihat yang ada di sini semuanya kayaknya di bawah 40. Amin. Amin ya. Amin. Yang ikut secara online juga kayaknya usianya malah di bawah 30. Ya, amin. Saya usianya 17 tahun. Bang Ivan 17 tahun, dan saya yakin Pak Faisal juga 17 tahun. Tadi saya lihat sekejap Pak Yudiman itu usianya 17 tahun juga, baru saja ulang tahun kalau nggak salah 21 Januari ya. Oke Bapak Ibu, kami bekerja di 24 negara dengan 240 mitra, dan target kami dari anak-anak sendiri adalah sekitar 13 juta. Visi kami sebagai sebuah lembaga, kami juga punya visi, dan visi kami adalah sebuah dunia di mana semua anak mendapatkan hak dan menggapai potensi mereka. Ini mimpi kami. Dan mimpi kami ini juga tidak bisa kami capai tanpa mimpi bersama dengan Bapak Ibu. Ibaratnya ya, orang selalu bilang begini, kita punya mimpi yang sama walaupun kita tidur di tempat tidur yang berbeda. Misinya kami adalah bagaimana kami membantu anak-anak yang terlantar, dikucilkan dan rentan agar memiliki kapasitas untuk meningkatkan kehidupan mereka dan peluang untuk menjadi dewasa muda, orang tua dan pemimpin, dengan catatan yang membawa perubahan
berkelanjutan dan perubahan positif di masyarakat di mana mereka tinggal. Kami juga mempromosikan masyarakat yang individu dan lembaga berpartisipasi untuk menghormati, melindungi, dan memajukan nilai-nilai yang beragama. Dan yang terakhir, memperkaya hidup para penyongkol atau para pengambil kebijakan melalui dukungan Bapak Ibu sekalian untuk tujuan kami. Untuk Indonesia, Bapak Ibu, kami mulai itu tahun 73. Dan untuk berada di Indonesia, perjanjian kerjasama ataupun nota kesepahaman yang dibangun antara Calpan dengan pemerintah Indonesia adalah lewat Kementerian Sosial. Jadi sampai dengan saat ini, Bapak Ibu, setiap 3 tahun itu kami memperpanjang perjanjian kerjasama tersebut. Termasuk di dalamnya adalah program apa saja dan di wilayah mana saja calon bekerja itu harus dengan prosedur dari pemerintah Indonesia. Dan untuk Bapak Ibu yang ada saat ini, kami ini adalah wilayah di mana kami bekerja, Bapak Ibu. Jadi sesuai perjanjian kerjasama dan juga usulan program yang diberikan calon ke Kemensos, Kementerian Sosial, kami ada di 8 provinsi, terutama di 31 kabupaten dan kota. Apakah ada Kabupaten Bogor di situ? Ada ya? Kalau nggak ada pasti kita udah keluar nih. Ada Pak Faisal keluarnya nih. Oke, next. Nah, kami bekerja sesuai mandat dari Kementerian Sosial. Calpan bekerja harus dengan lembaga lokal. Itu kewajiban. Calpan tidak bisa melakukan implementasi tanpa bermitra. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa di Kabupaten Bogor ataupun di Kota Bogor kami bermitra dengan Yayasan Warga Budaya. Program kami secara pendekatan Bapak Ibu melalui tahapan umur. Kita punya 3 tahapan umur, 0 sampai 5 tahun untuk yang paling pertama balita sehat dan aman. Kemudian 6 sampai dengan 14 tahun untuk anak terdidik dan percaya diri. Kemudian 15 sampai dengan 24 tahun orang muda itu terampil dan terlibat. Sedangkan ada 2 intervensi yang sifatnya itu bergabung, menyatu dengan pendekatan-pendekatan yang ada, yaitu terkait dengan desa bebas kekerasan, dan yang kedua adaptasi pengurangan risiko. Ini adalah program-program yang dilakukan oleh Calpan. Saya akan masuk ke dalam ini tapi tidak terlalu detail ya Bapak Ibu ya. Pendekatan kami di usia 0 sampai 5 tahun, programnya itu namanya kreatif. Apa yang kami lakukan di situ? Intervensi kami ada 3. Yang pertama, intervensi menyangkut proyek pengasuhan responsif. Bagaimana kita memberikan pengetahuan tentang kesehatan, nutrisi, simulasi, dan juga gender. Dan intinya adalah lagi perlindungan kepada peserta ataupun kepada masyarakat ataupun kepada stakeholders yang ada. Kemudian kami juga menyasar PAUD. Kalau di sini kami lebih pada model pengembangan untuk anak usia dini perlu dapat direplikasi dan adaptasi. Kemudian yang ketiga, pengurangan resiko bencana terkait dengan pengembangan usia dini. Jadi karena PRB itu harus ada di mana-mana. Kita tidak bisa bilang bahwa PRB itu hanya bisa untuk masyarakat, PRB itu hanya bisa untuk sekolah, tidak. Tapi semua lini, semua target itu tetap harus terpenuhi. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan anak usia 6 sampai dengan 14 tahun dengan sasaran adalah anak yang ada di sekolah dan anak-anak yang berada di komunitas. Kita punya juga 3 proyek. Yang pertama pengasuhan positif, bagaimana kita memberikan kapasitas kepada orang tua dan juga kepada anak sendiri untuk bisa memberikan lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembangnya. Kemudian poin yang kedua, intervensi yang kedua itu adalah sekolah aman. Bagaimana kita melibatkan intervensi yang dilakukan itu untuk adanya sebenarnya intinya pada 3 pilar yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Faisal maupun Pak Yudiman juga. Bagaimana kita memastikan kesiapan di dalam sekolah untuk keamanan sekolah sendiri. Kemudian yang ketiga itu pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Life skill ini sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan, sehingga kami dari Calpan pun mendukung bagaimana anak-anak itu dapat mengembangkan kecakapan yang ada. Yang berikut,
Program kami untuk sasarkan ke anak muda usia 15 sampai dengan 24 tahun itu kita sebut dengan energi. Di sini kita membentuk forum orang muda di tingkat desa. Kemudian kesiapan kerja anak-anak atau remaja yang sudah masuk usia kerja, karena target kami 15 sampai dengan 24 tahun, mereka punya kesiapan. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang diberikan dan juga akses kepada lingkungan kerja yang dibuat oleh Calvan. Kemudian bagaimana orang muda terlibat dalam perencanaan. Kembali dari setiap sesi umur, Calvan ada intervensinya tentang perencanaan. Satu intervensi yang sifatnya cross cutting atau saling mengikat yaitu prime atau bagaimana kita menciptakan desa yang bebas dari kekerasan. Di sini Bapak Ibu kami kembali menguatkan institusi-institusi yang ada di desa untuk bisa punya kapasitas termasuk orang muda. Bagaimana orang muda ini bisa terlibat dalam EVAC atau EVA. Kira-kira ada yang tahu apa itu EVA? Kayaknya ada ketiga. Ending Violence Against Children, menghentikan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita juga memperkuat sistem yang ada di komunitas yang namanya CDCP atau PATBM. Kalau Bapak Ibu biasa, saya yakin para kepala sekolah sudah familiar dengan PATBM atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kami dari Calvan juga kembali memperkuat sistem yang ada. Dan yang ketiga adalah bagaimana keluarga dan masyarakat itu terlibat aktif dalam efek ini menghentikan kekerasan terhadap anak. Next. Nah, ini adalah intervensi program kami yang berikut terkait dengan adaptasi pengurangan resiko. Bapak Ibu, di sebelah kiri atas ini. Ya. Yang pertama intervensi kami adalah tanggap bencana, di mana Calvan memobilisasi baik itu staf maupun teman-teman kita yang punya kapasitas dalam tanggap darurat atau tanggap bencana itu di berbagai level, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada kebencanaan yang sifatnya nasional atau lokal, di mana Calvan bekerja. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.